Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat dan banyak rezeki selalu. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul A Day yang dirilis pada tahun 2017. Film ini bercerita tentang seorang dokter bernama Jun Young yang baru saja tiba di Bandara Incheon bersama asistennya. Mereka dikejar oleh seorang pramugari yang ingin meminta tanda tangan serta selfie bersama Jun Young. Jun Young berencana merayakan ulang tahun bersama Eun Jung, anaknya, di restoran. Namun, jadwal pulangnya bentrok. Hal tersebut lantas membuat Eun Jung marah dan menolak telepon ayahnya. Saat Eun Jung dan asistennya menaiki elevator, asistennya memberitahu bahwa mereka dapat menggunakan pintu VIP untuk keluar lebih cepat. Namun di saat yang sama, ada anak kecil yang tersedak karena permen. Dengan cepat, Jun Young menepuk pundak anak tersebut hingga selamat. Kemudian ketika mereka akan keluar dari bandara, ternyata Jun Young telah ditunggu oleh para media yang ingin meliput konferensi persnya. Sang asistennya sengaja mengatur hal ini karena Jun Young selalu menolak untuk berbicara dengan media. Sementara itu, Eun Jung sedang asik bermain game di time zone. Ia juga melihat konferensi pers ayahnya di televisi. Saat itu Jun Young ditanyai tentang anaknya yang hampir tewas 3 tahun lalu. Lantas, asisten Jun Young langsung mengambil alih konferensi pers tersebut agar Jun Young bisa pergi. 사실 3년 전에 제 딸아이를 잃을 뻔했어. Setibanya di mobil, Jun Young memberitahu anaknya bahwa ia telah menyiapkan hadiah untuknya. Lalu, ia berangkat melewati jalan tol menuju restoran. 여기요? 죄송합니다. Namun belum sampai di lokasi tujuan, Jun Young melihat taksi oranye yang mengalami kecelakaan. Lalu ketika dihampiri, ternyata supir taksi dalam kondisi kritis, sementara penumpang wanita di belakangnya sudah tewas. Jun Young pun segera membawa sang supir keluar untuk menunggu mobil ambulan datang. Setibanya mobil ambulan di lokasi, Jun Young meminjam alat medis untuk memeriksa kondisi sang sopir. Setelah itu, ia menyuruh supir ambulan untuk segera membawa korban ke rumah sakit. Kemudian ketika Jun Young hendak meninggalkan TKP, ia melihat seseorang mengalami kecelakaan di seberang jalan karena tertabrak taksi oranye. Jun Young lantas mendekat untuk memeriksanya. Namun sebelum itu, ia menelpon sang anak terlebih dahulu. Akan tetapi bukan Eun Jung yang mengangkatnya, melainkan petugas ambulan yang memberitahu bahwa anaknya mengalami kecelakaan. Jun Young pun panik dan segera berlari ke TKP. Setibanya di lokasi, ia menemukan bahwa sang anak telah tewas karena kecelakaan tersebut. Layaknya mimpi, Jun Young pun tidak percaya akan kejadian tersebut. Dan tiba-tiba, Jun Young terbangun di kursi pesawatnya. Ia merasa heran karena ia masih ingat apa yang terjadi sebelumnya. Jun Young berpikir bahwa kejadian tadi hanyalah mimpi. Namun, perasaannya terus kembali ketika pramugari meminta tanda tangannya. Hal ini membuatnya keheranan karena semua terjadi seperti terulang kembali. Jun Young pun curiga bahwa ia sedang mengalami time loop atau putaran waktu. Kemudian ia memberitahu Eun Jung untuk menunggunya di restoran. Kejadian aneh ini semakin jelas ketika petugas tol kembali menjatuhkan kembaliannya. Maka dari itu, ia segera menemui sang anak dan melihat lagi kecelakaan taksi oranye. Kemudian, ia mendekati anaknya untuk memastikan kondisinya masih selamat. Namun setelah itu, ia kembali terbangun di pesawat. Kejadian yang sama terjadi untuk 3 kalinya, di mana sang pramugari kembali meminta tanda tangan serta selfie. Namun kali ini, ia segera pergi melewati pintu keluar VIP untuk menemui Eun Jung. Kemudian, ia memberitahu anaknya untuk jangan pergi ke restoran. Namun, Eun Jung tidak mendengarkan sang ayah dan ia tetap pergi ke restoran. Jun Young pun menerobos gerbang tol serta mengambil jalan pintas untuk cepat sampai di restoran.
Namun sayang, ia malah terjebak di jalur satu arah hingga nyawa sang anak pun tidak tertolong. Di kesempatan selanjutnya, Yunyung bisa melewati mobil yang menghalangi jalannya. Namun sayang, ia malah mengalami kecelakaan karena berkendara dengan kecepatan tinggi. Sadar akan waktu yang terus berulang, Yunyung mengambil kesempatan ini untuk mengingat nomor sang sopir taksi, sehingga di waktu selanjutnya ia langsung memberitahu tentang kecelakaan yang akan menimpa sang sopir. Namun karena dianggap tidak masuk akal, akhirnya telepon Jonghyun dimatikan. Kemudian Yunyung menelpon sang anak sambil mencari jalan alternatif. Namun sayang, Eunjung tidak mengangkat teleponnya. Lalu ketika Yunyung hampir tiba di lokasi, ia menekan klakson untuk memanggil sang anak. Namun ternyata semuanya telah terlambat. Yunyung yang merasa sangat bersalah lantas memukul wajahnya sendiri. Tiba-tiba datang seorang pria bernama Minchul yang ternyata terjebak juga di putaran waktu seperti Junyung. Karena sebelumnya mereka pernah bertemu saat Minchul membantunya membawa sang sopir taksi ke mobil ambulan. Ternyata wanita penumpang taksi yang tewas adalah Mikyung, istri Minchul. Minchul awalnya berpikir kalau semua ini hanyalah mimpi. Namun ia tersadar ketika melihat sang istri tewas di mobil taksi. Oleh karena itu, mereka berdua bertemu di suatu tempat untuk membicarakan putaran waktu ini. Kemudian di tempat pertemuan, Minchul berencana untuk menghentikan kecelakaan. Junyung pun sepemikiran dengan Minchul. Namun usaha mereka untuk menghentikan kecelakaan tersebut selalu gagal. Karena Mikyung dan Eunjung tetap tidak mau mengangkat telepon, Junyung pun memberitahu sang anak lewat konferensi pers untuk bertemu di taman. Namun Eunjung tetap menolak dan tetap pergi ke restoran. 멋종, 너 박. Sementara itu, Minchul berusaha menghentikan mobil taksi yang ditumpangi istrinya. Minchul kemudian pergi ke kantor polisi untuk melaporkan mobil taksi dengan berpura-pura tertabrak taksi tersebut. Ia memberitahu nomor plat serta tempat kejadian kecelakaan yang selalu terjadi di jam 12 siang. Hal ini membuat Minchul teringat percakapannya dengan Mikyung tentang memiliki anak. Mikyung sendiri belum siap untuk memiliki anak karena masalah ekonominya. Namun menurut Mikyung, ia bisa bekerja untuk membantu perekonomian mereka. Pada suatu malam, Minchul harus pergi bekerja lembur dan harus meninggalkan Mikyung. Kemudian keesokan harinya, ia harus mengajak Mikyung makan siang sebelum berangkat kerja dan akan menjemputnya di kampus jam 1 siang. Namun pada pukul 12 siang, Minchul panik karena taksi tak kunjung datang. Sementara Junyung dan petugas polisi juga tidak menemukan taksi tersebut. Lalu tiba-tiba Yunyung menerima pesan dari Eunjung yang memberitahu bahwa ia sedang berada di taman. Karena hal tersebut, Yunyung dan Minchul berpikir mereka berhasil menghentikan putaran waktu dan kecelakaannya. Lalu untuk merayakan keberhasilannya, mereka berdua berencana untuk makan bersama. Yunyung pun pergi ke taman, sementara polisi berhasil menemukan taksi pelaku. Lalu ketika polisi memerintahkan sopir taksi untuk membuka kaca, ia malah menolak dan langsung kabur. Polisi langsung mengirimkan informasi pada petugas lain termasuk Minchul bahwa sang sopir kabur menuju taman. Di sisi lain, Yunyung menerima telepon dari sang sopir yang memberitahu bahwa ia akan membunuh anaknya di taman. Ia juga menyinggung tentang kasus anak Yunyung yang hampir tewas 3 tahun lalu. Lantas, Yunyung segera berlari menuju taman. Namun ternyata ia terlambat karena kecelakaan telah terjadi dan mereka berdua tewas.
Kemudian Junyoung kembali terbangun di pesawat. Ia dan Min Chul mulai menyadari bahwa sang sopir adalah otak dari pembunuhan ini. Bukti yang memperkuat dugaan mereka adalah bekas cekikan di leher istri Min Chul, serta ia mengetahui tempat pertemuan Junyoung dari konferensi persnya di bandara. Bukti lainnya adalah sang sopir mengaku pernah bertemu Junyoung 3 tahun lalu. Oleh karena itu, Junyoung dan Min Chul menyelidiki kejadian 3 tahun lalu. Kemudian Junyoung pergi ke rumah sakit untuk mencari data, sementara Min Chul ke kantor polisi mencari data kecelakaan. Tibanya di lokasi, Min Chul terpaksa melumpuhkan petugas kepolisian untuk menemukan informasinya. Di sisi lain, Junyoung menemukan data operasi donor jantung yang pernah ia lakukan 3 tahun lalu. Dan terungkaplah bahwa Junyoung memiliki jantung yang lemah dan harus dilakukan penggantian untuk menyelamatkan nyawanya. Saat itu, Junyoung memiliki seorang pendonor jantung. Namun asistennya berkata, sang pendonor tiba-tiba membatalkan pendonoran. Sementara itu, Min Chul menemukan data kasus kecelakaan. Ia mengalami kecelakaan karena tidak fokus di jalan dan membawa kedua korban ke rumah sakit di tempat Junyoung bekerja. Kini terungkap bahwa korban tersebut adalah sang supir taksi dan anaknya. Sementara Junyoung yang mengetahui bahwa anaknya tidak mendapatkan donor menjadi putus asa. Saat ia sedang mencari informasi tentang pendonor, Junyoung mendengar petugas rumah sakit berkata bahwa ada otak seorang korban yang sudah mati. Kemudian Junyoung merencanakan sesuatu dan di saat yang sama Min Chul datang ke rumah sakit. Di kantor polisi, Min Chul berusaha melihat profil sang sopir yang ternyata bernama Kang Sik serta alamat rumahnya. Ternyata Kang Sik sendiri yang meminta untuk menghentikan putaran waktu untuk membunuh Eunjung dan Mikyu. Setelah mengetahui alamat Kang Sik, Junyoung pun segera pergi ke rumahnya dan menemukan foto Kang Sik dan anaknya yang bernama Haru. Foto itu mengingatkan Junyoung atas keinginannya untuk menyelamatkan Eunjung. Karena Kang Sik dalam kondisi sekarat, maka ia menggunakan kesempatan itu untuk menyetujui formulir donor jantung untuk anaknya. Di saat yang sama, Min Chul tiba di rumah Kang Sik. Setelah mengetahui latar belakang kejadian ini, ia lantas memukul Junyoung. Min Chul marah karena atas kejadian ini istrinya ikut jadi korban pembunuhan. Kemudian di putaran waktu selanjutnya, Junyoung menyadari bahwa Kang Sik adalah orang yang bertanggung jawab atas hilangnya istri Min Chul malam itu. Setelah mencoba bertanya pada Kang Sik, ternyata ia sudah tak sadarkan diri. Junyoung berpikir bahwa ia harus menyelamatkannya dan meminta maaf untuk mengakhiri balas dendam. Namun, Min Chul tidak setuju dan hanya ingin menemukan sang istri. Mereka berdua pun berdebat dengan Junyoung berpendapat bahwa membunuh Kang Sik tidak akan menyelesaikan masalah. Namun Min Chul tetap bertekad untuk membunuh Kang Sik. Min Chul lalu mencari petunjuk kemana istrinya pergi dengan melihat sebuah tulisan istrinya di kalender. Ia menemukan lingkaran merah dan menebak bahwa istrinya telah hamil 3 bulan. Min Chul lalu pergi ke rumah sakit untuk memastikan tebakannya tersebut. Sementara itu, Junyoung membawa Kang Sik ke rumah sakit untuk menyelamatkan nyawanya. Lalu setelah berhasil sadar, Junyoung langsung meminta maaf dan memohon ampun agar ia tidak membunuh anaknya. Pada awalnya Junyoung berpikir bahwa terjebaknya ia di putaran waktu adalah takdir dari Tuhan untuk menyelamatkan sang anak. Namun ternyata salah, karena hal tersebut justru terasa bagi neraka baginya. Kang Sik merasa dendam pada Junyoung karena jika ia berada di posisinya, Junyoung pasti akan melakukan hal yang sama.
Minchul kemudian menemukan istrinya dan menyadari bahwa waktu sudah hampir pukul 1 siang. Karena seharusnya waktu selalu berakhir di pukul 12.30. Namun pembicaraan mereka terputus ketika waktu kembali lagi dari awal setelah Kang Sik meninggal. Kemudian Minchul berniat untuk membunuh Kang Sik karena berpikir akan menghentikan putaran waktu ini. Akan tetapi Junyong menekankan membunuh Kang Sik bukanlah solusinya. Akhirnya Junyong menelpon Kang Sik dan memberitahu rencana Minchul yang akan membunuhnya. Minchul kemudian mengendari mobilnya dan mencari Kang Sik untuk dibunuh. Di saat yang sama, Junyong juga memacu mobilnya menuju lokasi penyeberangan untuk menyelamatkan Eunjung. Kemudian mereka berdua berdebat dan saling menyerang ketika Minchul juga bersalah atas kematian anak Kang Sik. Perdebatan itu berakhir ketika Kang Sik berhasil mendorong Minchul hingga terpental cukup jauh dari mobil. Lalu Junyong segera berlari untuk menyelamatkan Eunjung di penyeberangan jalan. Setelah berhasil menyelamatkan Eunjung, ia memutuskan untuk menyelamatkan Kang Sik juga meskipun ia membunuh anaknya. Junyong berpikir jika ia membunuh Kang Sik, maka jantung anaknya juga akan mati. Karena jantung anaknya sekarang berada di tubuh Kang Sik. Di sisi lain, Minchul tetap berusaha membunuh Kang Sik hingga ia menabrak taksi dan mobilnya hancur. Junyong lantas mencegah Minchul untuk membunuh Kang Sik dan berhasil menyelamatkannya. Kemudian Kang Sik memberitahu Eunjung bahwa ia selamat karena anaknya dan saat ini bersamanya. Eunjung lalu memohon agar Kang Sik tidak meninggalkan mereka, dan akhirnya membuat hatinya tersentuh. Ia memutuskan untuk tidak balas dendam lagi pada Junyong dan Minchul. Lalu setelah mereka berpelukan, ternyata ada tumpahan bensin yang segera memicu api ledakan. Kemudian di putaran waktu selanjutnya, ketika Eunjung dan kedua temannya berjalan menuju taman, Kang Sik datang menemui mereka. Sementara Minchul sedang menemani istrinya di rumah sakit dan mengetahui bahwa sang istri sedang hamil. Minchul pun menerima kehamilan tersebut dan mereka kedua berpelukan. Lalu istrinya menerima pesan dari Kang Sik yang meminta maaf padanya. Di sisi lain, Junyong menerima foto selfie dari anaknya yang sedang bersama Kang Sik. Film berakhir dengan Junyong yang mempublikasikan skandal donor jantungnya ke publik dan siap menanggung akibat dari tindakannya tersebut. Segitu saja ulasan film kita kali ini. Terima kasih telah menonton konten ini hingga selesai. Kalau kalian punya pertanyaan atau saran untuk konten selanjutnya, tulis saja di kolom komentar. Wassalam.